Selamat pagi semuanya, Shalom. Terima kasih bagi kalian yang telah bergabung di channel Hendrik Sungkung, khususnya untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11 untuk jenjang SMA dan juga SMK. Kiranya melalui pembelajaran jarak jauh ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati kelas 11. Puji nama Tuhan untuk kelas 11. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-9. Nah, judul kita dampak modernisasi bagi keluargaku. Jadi khusus bab 9 kita akan belajar dampak-dampaknya modernisasi bagi keluarga kita masing-masing. Sebelum kita baca firman Tuhan atau Alkitab kita lihat pengantar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Tolong ambil sikap kita berdoa. Doa dimulai. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, sumber ilmu, pengetahuan, dan berkat. Untuk segala penyertaan-Mu dalam keluarga kami, pada kesempatan kali ini tolonglah kami. Untuk boleh memahami nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga, agar kami semua siap menghadapi modernisasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa ya, tetap tersenyum, karena senyum itu gratis. Baiklah, silakan kita buka dulu di bahan Alkitab kita. Di sini di buku paket ada 1 Samuel dan juga kitab Efesus. Nah, kita baca salah satunya. Nah, nanti kalian juga bisa baca sendiri di dalam Samuel pasal yang 1 ayat 1 sampai 16. Nah, kita buka dulu dalam firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Silakan buka buku paketnya masing-masing. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah menemukannya, di judul perikop kita, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ingat, kasih Kristus adalah dasar utama dalam kehidupan suami istri. Nah, kalian belum suami istri, kalian masih remaja atau masih anak sekolah. Ini untuk keluarga kalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Paham ya? Ini istri harus tunduk. Dan tugas suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini untuk istri. Nah, kita lanjut untuk suami. Hai suami, ayat yang ke-25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk baginya. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, ini kan untuk orang tua atau untuk pasangan suami istri. Nah, konteks untuk kalian sebagai anak apa? Nah, kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 2. Silakan buka dulu Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Nah, judulnya taat dan kasih. Dari judul kita juga pahami ada taat, ada kasih di dalamnya. Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Puji nama Tuhan. Ingat, sebagai anak kalian harus taati orang tua kalian di dalam Tuhan. Terus kapan Pak saya tidak mentaati perintah orang tua? Nah, kalau orang tua menyuruh kalian mencuri, menyuruh kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, nah disitulah kalian untuk berani menolaknya. Tapi kalau orang tua menyuruh kalian yang baik, kalian wajib mentaatinya, karena mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk guru juga perlu kalian hargai sebagai pembimbing kalian di sekolah. Tanpa guru, maka kalian tidak akan bisa menjadi orang-orang yang pintar. Tanpa guru, kalian tidak bisa mencapai cita-cita kalian. Nah, untuk firman Tuhan tentang menghormati, tentang menghargai, itulah pentingnya dalam sebuah keluarga. Selanjutnya kita akan lihat materi kita. Selanjutnya kita masuk bagian B, dampak
modernisasi bagi keluargaku. Nah, kita akan belajar pengertian modernisasi. Nah, kegiatan 1, curah pendapat. Jadi, pengertian modernisasi kita nih belajar curah pendapat ya. Kita sering mendengar istilah modernisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui media sosial, elektronik maupun media cetak. Setuju ya? Nah, berikan pendapat kamu atas atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan modernisasi? Nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan modernisasi? Bisa tadi dikatakan melalui media cetak, elektronik, maupun media-media sosial lainnya. Yang kedua, apakah keluarga mempunyai arti yang penting dalam modernisasi? Yang ketiga, sebutkan fungsi atau peran keluarga dalam modernisasi. Jadi, yang ketiga itu sebutkan fungsinya ya, atau peran keluarga dalam modernisasi seperti ini. Kalau misalnya kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru kalian ataupun kepada Bapak melalui komentar di bawah ini, atau melalui akun atau melalui WA Bapak. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 2, ini materinya ya. Nah, banyak definisi yang berbeda mengenai modernisasi. Di antaranya adalah 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa modernisasi dimengerti sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi ada pergeseran ya, baik secara mentalitas ya, dalam kehidupan kita. Misalkan kehidupan hari ini seperti apa, kita akan ke arah sana. Kan tidak mungkin kita hidup di zaman-zaman dahulu. Contoh, kalau orang menggunakan dulu ada pelita, mungkin ada lampu-lampu apa namanya ya. Sekarang orang udah menggunakan listrik. Kan tidak mungkin tetap menggunakan lampu dari bahan obor atau dari pelita dan lain sebagainya, karena selain dampak buruknya juga dari segi praktisnya ada pergeseran. Yang kedua, menurut JW ya, JW Scroll tahun 1998 mengungkapkan bahwa modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol dari proses modernisasi adalah perubahan iptek yang tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup tinggi. Jadi menurut JW Scroll bahwa modernisasi merupakan penerapan dari pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan manusia yang berkembang diterapkanlah dalam sebuah penemuan-penemuan teknologi yang memudahkan atau mempercepat manusia dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, di sini yang paling menonjol yaitu teknologi ya. Teknologi memang sangat-sangat menonjol. Salah satunya handphone, itu teknologi juga. Nah, yang ketiga, menurut William E. Moore tahun 2003 ya, mengungkapkan bahwa modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi, organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara barat yang telah stabil. Jadi menurut William E. Moore ya, bahwa modernisasi itu adalah transformasi, ada perpindahan ya total dari kehidupan manusia, ada perpindahan total dalam bidang teknologi. Itu pasti ya, kalau modernisasi tidak lepas dengan teknologi. Terus organisasi sosial manusia pasti ya. Terus dari yang tradisional ke arah yang lebih praktis. Karena hal ini sudah dibuktikan oleh negara-negara yang maju kayak Amerika, Jerman, apalagi Rusia dan juga Jepang, Cina, yang negara yang sangat-sangat maju. Nah, selanjutnya yang keempat, menurut Konjaraningrat, ini menurut orang Indonesia ya, tahun 1996 mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Jadi modernisasi hampir mirip dengan gaya hidup modern ya. Jadi kita hidup sesuai dengan keadaan yang ada saat ini. Seperti tadi ya, menggunakan pelita pada zamannya ya berlaku dan itu manfaatnya banyak. Tapi yang sudah modern sudah tidak menggunakan pelita, nanti lubang hidung hitam kalau menggunakan sekarang. Dan juga rumah juga nanti juga hitam karena dampak asapnya. Nah, semua punya keuntungan dan juga punya kerugian.
Nah, menurut Surjono Sukanto tahun 1998 mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Yang nama perubahan itu memang direncana ya, tidak ada perubahan terjadi dengan instan. Jadi modernisasi itu adalah perubahan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Kalau misalkan pembangunan seperti ini pada gambar di samping sesuai perencanaan dong. Kan tiba-tiba tidak mungkin gedung berdiri dengan seperti itu ya. Sesuai ada perencanaan. Dengan ada perencanaan maka dibangunlah gedung seperti itu. Demikian dengan modernisasi direncanakan supaya terjadinya perubahan pergerakan di mana tujuannya demi mempermudah manusia dalam beraktivitas dan bekerja. Nah, dari sekian banyak pengertian yang disebutkan oleh para ahli di atas dapat diperoleh kesimpulan ya bahwa modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi kepada individu maupun masyarakat secara holistik, secara menyeluruh holistik ya, sesuai dengan tuntutan zaman modernisasi yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Ya, seperti pada gambar samping ini ya. Nah, gambar 9.1 banyak pabrik dan gedung bertingkat didirikan sebagai simbol era modernisasi. Selanjutnya kita masuk bagian 2, dampak modernisasi bagi keluarga. Jadi kita akan belajar ini dampaknya ya. Dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga. Hal tersebut diantaranya dapat diungkap sebagai berikut. Jadi fungsinya yang mengalami dampak ya. Yang pertama adalah perubahan fungsi dalam bidang pendidikan. Nah, keluarga yang dahulu bertanggung jawab dalam melatih anak pada usia dini dalam hal fisik, mental, dan spiritual, pada zaman modern fungsinya sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, misalkan PG atau playgroup atau TK ya. Keluarga yang dahulu berfungsi memberikan pengetahuan tambahan dalam hal kognitif, hal pengetahuan ya tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, kini fungsinya mulai digeser oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada proses perubahan ya. Nah, namun seiring dengan perkembangan yang terus berjalan, fungsi keluarga dalam bidang pendidikan mulai terlihat kembali dengan munculnya model homeschooling. Nah, seperti pada gambar di ini ya, konselor ya. Ternyata dampaknya bagi keluarga modernisasi, ternyata yang pertama itu biasanya dari kecil ya diajar oleh orang tua dan lain sebagainya, ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi di TK atau di PG playgroup, dari PG baru TK baru SD. Nah, tetapi kita boleh melihat hari-hari ini ya mungkin ada orang yang khususnya di masa pandemi seperti ini juga mengalami pergeseran juga. Orang yang tadi sekolah di sekolah juga mengalami perubahan, sekolah di rumah itu juga namanya perubahan. Nah, otomatis yang biasanya siswa-siswi berada di sekolah mungkin dari jam 7 sampai jam 12 siang atau jam 1 siang, akhirnya sekarang di rumah 24 jam, pagi, siang, malam. Nah, di sana juga ada terjadi perubahan-perubahan. Nah, perubahan yang terjadi sebenarnya harusnya ke arah yang baik. Seharusnya ya, tetapi kita boleh belajar bahwa perubahan-perubahan itu memang harus terjadi. Kita tidak bisa menghentikan. Yang perlu kita lakukanlah bagaimana peran kita sebagai peserta didik atau sebagai siswa-siswi SMA kelas 11, kita juga punya peran sebenarnya yang perlu kita sadari. Nah, kalau kalian yang SMA kelas 11, harapan Bapak kalian bisa membimbing adik kalian yang masih kecil, yang mungkin belajarnya kurang teratur, kalian bisa mengarahkan mereka. Kesempatan kalian berada di rumah. Jangan hanya karena asik dengan dunia sendiri, dengan dunia maya, dengan belajar daring, lalu kalian melupakan tugas kalian. Nah, kesempatan seperti ini kalian membangun komunikasi yang baik kepada adik-adik kalian. Malas Pak, dia bandel begini-begini Pak. Nah, semua orang kalau tidak dilatih, tidak dibimbing seperti itu, tidak ada manusia yang lahir langsung taat, patuh. Semua perlu latihan dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah fungsi sosialisasi anak. Nah, keluarga yang dahulu bertugas untuk membentuk kepribadian anak, memperkenalkan pola tingkah laku, ya, sikap, keyakinan, terus cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat. Pada zaman modern, perannya dimulai digeser. Nah, peran keluarga tersebut sekarang diambil oleh lembaga-lembaga training yang menawarkan jasa pembentukan kepribadian. Nah, lembaga-lembaga konseling psikologis yang menawarkan jasa untuk mengetahui bakat dan minat melalui testing psikologi. Jadi ada pergeseran fungsi sosialisasi anak. Dulu memang orang tua yang memperkenalkan begini. Nah, sekarang mungkin orang tua karena sibuk dengan pekerjaan, ya udahlah anak diantarin ke jasa konseling supaya mengetahui bakat dan potensi yang dimiliki. Zaman dulu orang tua sendiri yang memberikan bimbingan dan arahan. Sekarang karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, mungkin lebih diarahkan ke para psikologis atau para konselor agar anaknya mendapatkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Yang ketiga adalah fungsi perlindungan. Nah, keluarga yang dahulu bertugas untuk memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomi maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Pada zaman modern, fungsinya mulai digeser oleh lembaga yang menawarkan jasa asuransi. Ya, namanya asuransi berarti menawarkan ya sehat, begini-begini dan lain sebagainya. Nah, pergeseran itu akan terjadi. Yang keempat adalah fungsi perasaan. Keluarga yang dahulu bertugas memberikan rasa keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Pada zaman modern, perannya sudah mulai digeser oleh baby sister dan daycare. Jadi makanya ada pengasuh ya. Yang dulu mungkin orang tua karena kesibukan sebenarnya. Kesibukan orang tua, pekerjaan, beban dan lain sebagainya, biasanya ada yang punya uang lebih bisa bayar baby sister, pengasuh anak. Itu pergeseran yang terjadi saat ini, khususnya di era modernisasi. Yang kelima adalah fungsi rekreatif. Keluarga yang dahulu berfungsi untuk mencari hiburan, yang memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga, pada zaman modern perannya sudah diambil geser oleh media cetak, elektronik, dan media sosialnya. Ini berkaitan dengan tempat. Biasanya keluarga kalau liburan kan enak ya, liburan kemana, terus ya suasananya enak begini-gini. Mungkin sekarang udah diambil alih sama namanya teknologi ya. Kita mau nonton apa, langsung aja tekan sering, yang penting ada kuota, ada HP, bisa nonton apa aja ya di dunia maya. Sudah bergeser. Jadi inilah dampak-dampak bagi keluarga. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen, apakah kita bisa mempertahankan hal-hal yang jangan sampai mengalami pergeseran? Kalau yang buruk boleh ya yang digeser, tapi kalau yang baik kayak seperti kita bahas ini kan semua baik-baik. Nah, itulah tanggung jawab kalian sebagai remaja Kristen pada masa kini untuk keluarga kalian dan untuk diri kalian sendiri. Baiklah, para anak, kita masuk di bagian yang ketiga, pengaruh dampak modernisasi bagi keluarga. Tadi dampaknya ya, sekarang pengaruhnya. Nah, ternyata modernisasi yang terus berjalan di tengah-tengah masyarakat memiliki dampak yang cukup signifikan, cukup nyata ya. Dampak modernisasi tersebut dapat terbentuk pengaruh positif maupun negatif, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Pengaruh tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Jadi kita lihat dampaknya, pengaruhnya itu ada yang positif maupun negatif, baik dalam kehidupan kalian pribadi, keluarga kalian juga dampaknya ya. Nah, kita akan lihat atau kita akan mengidentifikasi sebagai berikut. Nah, yang positif ya, pengaruh positif modernisasi misalnya dapat membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru. Pada umumnya mereka berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan bukan masa lalu. Pada umumnya mereka menghargai adanya perencanaan dan pengorganisasian. Mereka juga memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lainnya, percaya pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi, menjunjung tinggi sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja, cara mengembangkan iman
Generasi modern bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau TI, terutama banyak diakses oleh remaja dan pemuda. Ternyata dampak positif atau pengaruh positifnya sangat bagus ya, menjadi pribadi yang terbuka. Jadi keluarga bukan jadi pribadi yang tertutup. Kalau salah ya salah, tidak diperhatikan secara logisnya dan hal-hal baru. Jadi terbuka untuk hal yang baru, tidak menganggap itu apa, nggak bagus ya. Buka Alkitab harus di Alkitab, nggak boleh di HP. Jadi keluarga harus memiliki peran ya yang aktif, yang terbuka antara satu dengan yang lain. Di sini banyak ya, di salah satu tadi ada memiliki perencanaan yang bagus ya, atau menghargai manusia satu dengan yang lain. Ini yang dari segi positifnya. Ternyata ada dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Nah, dari banyak modernisasi adalah membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis. Nah, ini bahayanya. Terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern, bahkan modernisasi dianggap Allah. Nah, modernisasi juga dapat menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga. Juga berpotensi meningkatkan arus urbanisasi. Dalam kehidupan remaja dapat terlihat meningkatnya kenakalan remaja, meningkatnya perilaku menyimpang pada remaja dan orang tua. Jadi ini dampak negatifnya. Ada penyimpangan yang terjadi karena modernisasi tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap alat-alat yang tanda kutip menolong kehidupan kita melebihi Allah. Ingat bahwa alat-alat modern apapun, canggih apapun, pasti memiliki keterbatasan. Demikian dengan manusia. Jangan sampai teknologi menggantikan Allah di dalam kehidupan kita. Misalkan kita pengen, istilahnya maaf kata ya, meminta sesuatu karena lama ya, doa itu lama. Baik saya pakai handphone aja lah, telepon si A minta uang, berhutang contohnya, kan hal yang salah. Ya udahlah, saya sakit, yang utama adalah dokter, alat medisnya bagus di sana, alat canggih. Alangkah baiknya hal-hal yang kita miliki, hal yang seperti itu, kita tidak menjadikan itu pengganti Allah di dalam kehidupan kita. Sebagus apapun alat teknologi dan lain sebagainya, pasti memiliki keterbatasan. Kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada alat dan teknologi. Itu hanya membantu kehidupan kita. Jangan menggantikan peran vital di dalam kehidupan kita, beraktivitas, berinteraksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di poin 4, keluarga sebagai tanda petik 2 ya, bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Nah, berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang terus berubah atau bergeser menuju pada semangat yang terkandung di dalamnya. Nah, beberapa aspek penting yakni 1, efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang terbuka dan mau menerima masukan dari semua pihak, termasuk setiap proses perubahan yang diusungkan oleh zaman modern. Nah, oleh karena itu, agaknya model keluarga sebagai bejana tanah liat yang dicetuskan oleh Marjorie Thompson tahun 2000 dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi keluarga peserta didik. Nah, ini seperti ada di gambar ya. Ada gambar gereja, ada lop, ada salib, dan juga ada gambar sebuah keluarga, bapak, ibu, anak, laki-laki, dan perempuan. Nah, iman Kristen yang tengah merupakan senjata untuk menghadapi dampak negatif. Jadi iman Kristen ya, yang teguh, bukan tengah, teguh, itu merupakan senjata untuk kita menghadapi dampak yang negatifnya. Nah, pada dasarnya keluarga sebagai tanah liat, tanda kutip ya, ini memiliki esensi bahwa keluarga memiliki sikap yang dan pemikiran yang tidak kaku. Ya, tanah liat itu tidak kaku, tidak seperti batu ya. Cenderung terbuka dan dapat menerima perubahan. Nah, ini penting ya. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang terbuka, saling menerima masukan, bukan berarti bapak atau ayah itu atau seorang laki-laki itu punya hak penuh dalam sebuah keluarga, benar. Tetapi dalam ide, pendapat, dan aturan-aturan untuk yang disepakati
harus ada keterbukaan, ada perencanaan-perencanaan, misalnya keputusan pulang harus jam 6 malam. Mungkin kalian bisa saya masukkan, boleh Pak, tapi kalau minggu pulang jam 8 ya Pak ya. Alasannya begini-begini, kasih alasan yang logis. Atau ya udahlah, aturan dibuat saya langgar, aturan dibuat dilanggar, tidak seperti itu. Jadi keluarga itu bukan sesuatu yang kaku ya, harus dinamis bergerak sesuai dengan akaran zaman. Nah, pada intinya masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Jadi ini ya, keluarga itu bukan orang yang sempurna, setiap orang punya kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, melalui keluarga dibentuk menjadi sesuatu yang sempurna, yaitu dengan keluarga. Nah, dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat lebih menyerap semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkan untuk sarana pengembangan iman. Ini yang penting ya. Jadi keluarga itu memang seperti tanah liat yang tidak kaku, harus terbuka dan harus bisa mengoreksi ya perubahan-perubahan yang baik yang perlu diambil untuk kehidupan keluarga yang lebih bagus. Ternyata teknologi juga berperan untuk mengembangkan iman juga ya, seperti halnya orang dilarang ibadah karena pandemi dan ibadah pun terbatas jumlahnya, otomatis ada yang di gereja, ada yang dari daring atau ibadah di rumah. Keluarga harus terbuka menerima hal-hal seperti itu. Selanjutnya kita belajar dari Alkitab, kita bisa menemukan contoh-contoh dari dampak modernisasi atau perubahan zaman yang positif maupun negatif bila dikaitkan dengan keluarga. Nah, dampak negatif dapat kita lihat dari kisah kehidupan keluarga. Isai yang mempengaruhi kehidupan Daud anaknya dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1-12. Pada anak tersebut dijelaskan bahwa karena didikan Isai di dalam rumah mempengaruhi cara hidup Daud selanjutnya, terutama ketika ia sudah menjadi raja. Berbagai kebijakan berinisiatif untuk melakukan perang dan memaksakan keadaan damai lewat ancaman merupakan hal yang kiranya tidak perlu kita teladani. Yang sedangkan contoh yang positif dapat kita lihat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22-23. Teks tersebut merupakan nasihat kepada orang Kristen yang hidup di kota metropolis, pusat perdagangan modern di kerajaan Romawi. Nah, di tengah masyarakat modern banyak orang bersikap egois, pemikiran pragmatis, mentuhankan modernisasi, kurangnya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan banyak terjadi penyimpangan dalam keluarga. Nah, dalam konteks seperti ini, penulis kitab memberikan saran sederhana mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan sesama anggota keluarga Kristen. Nah, jalan yang ditawarkan penulis adalah dengan cara meletakkan fondasi kehidupan keluarga kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Efesus 5 ayat 2-24 ya. Hubungan yang terjalin dengan keluarga Kristus mencerminkan nilai keadilan ayat 28, kesetaraan ayat 34, serta aturan agar semua anggota keluarga mempunyai kesadaran dan melakukan fungsi masing-masing sesuai dengan yang disandangnya. Nats ini memberikan teladan bagi kita semua mengenai bagaimana menjalankan kehidupan di tengah pengaruh post negatif peradaban modern yang makin merusak fungsi-fungsi keluarga Kristen. Contoh teladan tersebut dapat diperoleh dari melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari kita bisa lihat ya dampak pengaruh di dalam kehidupan keluarga yang baik akan melahirkan seorang anak remaja yang nanti hebat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam berbakti kepada bangsa dan negara. Isai ya digambarkan bagaimana mempengaruhi kehidupan Daud yang selanjutnya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita penting kita membentuk keluarga yang solid, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, sehingga nanti di lapangan tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Nah, demikian dengan Paulus menasihatkan kepada jemaat atau orang yang hidup di kota Efesus ya, ini merupakan kota metropolis baik perdagangan dan lain sebagainya, mengingatkan bahwa ada aturan-aturan di dalam sebuah keluarga untuk menjalankan fungsi masing-masing. Bapak mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami,
saling menghormati, anak menghormati orang tua, maka terjadilah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Semuanya itu dibangun di atas dasar kasih Kristus. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota. Oleh karena itu, kita harus tunduk kepada Kristus. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan 3, diskusi dalam kelompok kecil. Boleh 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Apa saja dampak modernisasi muncul dalam keluargamu? Apa saja dampak bagi keluarga kalian ya? Keluarga A dan keluarga B, C, dan D tidak sama satu dengan yang lain, tetapi pasti ada dampaknya. Nah, yang kedua, dampak modernisasi dalam keluargamu cenderung mengarah pada proses seperti apa? Apakah negatif atau positif? Kalian jelaskan. Yang ketiga, apakah dalam keluargamu ada perubahan peran laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh modernisasi? Kalau ada, seperti apa bentuknya? Kalau tidak ada, berikan alasannya. Nah, ini misalkan karena modernisasi, seorang ibu bisa menjadi kepala keluarga. Karena ya banyak sekarang pemimpin keluarga. Atau seorang ibu bisa memerintahkan laki-laki begini-begini, contoh ya. Atau anak yang mengambil alih peran dalam keluarga karena alasannya bapak dan mama sakit. Nah, anak mengambil peran anak yang tertua biasanya menafkahi orang tua bahkan adik-adiknya. Contoh, ini perubahan. Kenapa bisa terjadi? Kalaupun tidak ada, kenapa? Yang keempat, bagaimana keluargamu mengarahkan anggotanya untuk dapat terhindar dari dampak negatif modernisasi. Selanjutnya lebih mengarah ke keluarga sebagai berkat bagi lingkungan. Nah, bagaimana keluarga kalian mengarahkan ya? Ini pengalaman keluarga kalian ya. Apakah keluarga mengarahkan dapat terhindar dari dampak negatif modernisasi? Nah, ini terus setelah dampaknya tidak terhindar atau tidak kena dampak negatifnya. Nah, keluarga kalian pasti jadi berkat dong. Kalau tidak negatif ya jadi berkat. Kalau negatif tidak menjadi berkat, justru menjadi hambatan bagi lingkungan. Nah, kita masuk di kegiatan 4, berbagi pengalaman. Guru akan membimbing kamu untuk melakukan presentasi diskusi kelompok di depan kelas. Diskusi di atas ya. Terus kegiatan 5, tugas ini diselesaikan di rumah dan bisa ditanyakan kepada kedua orang tuamu. Tuliskan pengalaman tentang dampak modernisasi bagi keluargamu. Baik, kegiatan 3, 4, 5 ini bisa kalian kerjakan ya. Kalian juga tadi yang ke-5, tanyakan langsung ke keluarga kalian kalau kalian kurang paham. Nah, yang pasti kalian tetap membutuhkan guru yang akan membimbing kalian, khususnya guru yang mengajar di sekolah kalian. Kalaupun kalian mau tanya ke bapak, silakan. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman atau kesimpulan pada pagi hari ini. Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa modernisasi adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Perubahan itu bersifat holistik, menyeluruh ya, sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya merupakan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Nah, modernisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Nah, dampak positif misalnya menjadi pribadi yang terbuka pada hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan dan bukan masa lalu. Nah, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Yang kedua, dampak negatif misalnya membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, selalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Modernisasi dianggap sebagai Allah, menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatkan kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah, meningkatkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah-limbah rumah yang rumah tangga. Juga muncul kriminalitas dalam lingkungan keluarga, munculnya penakaran remaja, meningkatnya perilaku penyimpang dan tidak kristiani pada remaja dan orang tua. Nah, dalam menghadapi modernisasi, keluarga harus bersikap seperti bejana liat yang penuh dengan keterbukaan, bersedia dan dapat dibentuk oleh Allah. Jadi demikianlah untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini.
Di bawah ini ada ayat emas hari ini, Efesus pasal 2 ayat 9 ya. 1. Lengkapilah bagian yang kosong di bawah ini. Demikianlah kamu bukan lagi titik-titik dan pendatang, melainkan titik-titik dari orang yang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi kalian isi bagian yang kosong ya. 2. Secara bergantian dengan teman sebangkumu hafalah ayat tersebut. Secara kelompok atau berduaan tidak masalah, yang penting kalian hafal dengan baik. Yang ketiga, pahami dan refleksikan makna ayat tersebut bagi kamu. Jadi yang ketiga ini kalian manfaat ayat tersebut bagi kehidupan kalian, bagi keluarga kalian. Jadi firman Tuhan sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Nah, kalian jawab apa manfaatnya? Puji nama Tuhan, kita masuk di doa penutup. Di bawah ini doa diucapkan secara bersama-sama. Bapak berharap kalian juga mengucapkan ya, dimanapun kalian berada, kita adalah satu di dalam Tuhan, satu saudara kasih dalam iman Kristen. Doa dimulai. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pembelajaran hari ini. Semoga pengetahuan yang kami terima mengenai dampak modernisasi dalam keluarga dapat menjadi bekal dalam kehidupan selanjutnya. Roh Tuhan, sentuhlah kami, arahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam proses perubahan yang berlangsung. Bimbinglah dan tuntunlah kami semua agar dapat melihat tangan dan penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kelas 11.